Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada hari ini? Masih bersama dengan Ustaz Zahrani, kita belajar tematik. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu hari ini kita akan belajar tentang formulir dan reklame. Jika kalian pernah mengikuti suatu lomba, pasti kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, pada proses registrasi, kalian akan diberikan lembaran formulir yang berisi data diri kalian. Tahukah kalian apa itu formulir? Apakah kalian pernah melihatnya? Nah, formulir itu merupakan lembaran isian atau surat isian. Formulir berisi data pribadi yang harus diisi dengan benar dan jelas. Nah, seperti ini nih contoh formulir. Data pribadinya itu berisi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, dan keterangan lainnya. Nah, biasanya formulir ditulis dengan huruf balok atau huruf kapital. Fungsi dari formulir yaitu sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti acara atau kegiatan. Jenis formulir ada dua, yaitu ada formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup. Nah, kali ini kita akan fokuskan dahulu tentang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu merupakan data-data yang harus kita isi jika ingin mendaftar atau bergabung pada suatu kegiatan. Formulir pendaftaran bisa berupa kertas yang berisi kolom-kolom atau data yang harus kita isi. Contohnya, formulir pendaftaran masuk sekolah, mengikuti lomba, dan menjadi anggota sebuah organisasi. Nah, ini adalah contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Di sini terdapat identitas diri dan jenis ekstrakurikuler yang akan kalian ikuti beserta dengan tanda tangan dan nama lengkap. Nah, yang ini juga termasuk contoh dari formulir pendaftaran. Terdapat macam perbedaan ya dari formulir tadi. Hal ini karena isi formulir pastinya tergantung dari jenis kegiatannya. Dalam pengisian formulir, kita harus memperhatikan petunjuk pengisiannya untuk menghindari kesalahan dalam pengisian. Nah, contoh petunjuk pengisian formulir yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Kemudian, isi formulir menggunakan huruf besar. Lalu menulis seluruh data secara lengkap dan tanda tangan disertai dengan nama lengkapnya. Hal terpenting dari pengisian suatu formulir yaitu kalian harus memastikan bahwa data yang ditulis adalah data yang benar. Diperlukan ketelitian, kejujuran, dan kehati-hatian dalam proses pengisiannya. Oke, lanjut. Di sini Ustazah punya suatu produk. Yang pasti di sini Ustazah tidak sedang endorse ya. Kalian bisa lihat pada kemasan produk ini terdapat reklame yang menginformasikan produknya. Ya, bisa dilihat ya. Tahukah kalian disebut apakah reklame dalam kemasan produk ini? Jika kalian pernah mendengarnya, reklame ini disebut dengan embalase. Embalase ini adalah jenis reklame visual yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Fungsi embalase yaitu sebagai daya tarik, pemberitahuan, dan informasi tentang produk tersebut. Nah, jadi selain fungsinya sebagai pembungkus, fungsi lainnya yaitu sebagai sarana reklame atau iklan yang menggambarkan produknya. Konsumen dapat langsung mengetahui hanya dengan membaca informasi yang tertera dalam kemasan itu. Jika kalian berbelanja di warung terdekat atau supermarket, kalian akan melihat berbagai produk makanan yang memiliki daya tarik tersendiri. Unsur-unsur embalase yang bisa menarik perhatian konsumen yaitu: pertama, ada teks atau slogan yang jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen. Slogan itu maksudnya kalimat pendek yang menarik ya. Jadi, teks itu terdiri dari teks utama atau headline dan teks penjelas yang mendukung headline tadi. Yang kedua yaitu pemilihan bahasa yang baik dan menarik dengan huruf yang sesuai. Jika produknya ditujukan untuk anak-anak, berarti tulisannya harus bisa dipahami oleh anak-anak.
Jadi bahasa dan kalimatnya harus disesuaikan dengan sasaran konsumen atau pembaca yang akan menggunakan produknya. Yang ketiga yaitu gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. Bentuk gambarnya harus sesuai dengan produk aslinya dan objek yang digunakan juga harus sesuai dengan tema dan tujuan reklame. Yang keempat, tata letak antara gambar dan tulisan atau layout yang baik. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan posisi teks dan gambarnya agar enak dilihat dan pesan yang kita sampaikan cepat dipahami. Yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu warna yang menarik dan tepat sesuai dengan isi reklame. Nah, dalam hal ini kita harus pahami sifat-sifat warna, karena jenis warna sangat mempengaruhi psikologis orang yang melihatnya. Contohnya, anak-anak biasanya menyukai warna-warna yang terang dan cerah, jadi kita bisa gunakan warna merah, kuning, dan biru untuk reklame produk anak-anak. Tapi perlu kita ketahui, jika kita terlalu banyak menggunakan warna merah, cenderung membuat orang yang melihatnya merasa panas, sehingga kurang sesuai jika digunakan pada reklame minuman segar. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai formulir dan reklame yang membahas tentang embalase, di mana dalam mengisi formulir kita perlu ketelitian, kejujuran, dan kehati-hatian. Kemudian tadi kita ada membahas tentang reklame, yaitu embalase jenis reklame visual. Jadi embalase itu dibuat dengan desain yang semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Pastikan kreativitas desain pada embalase kita tidak membingungkan atau membohongi konsumen. Karena jika kita membohongi konsumen hanya agar produk yang kita jual itu laku, maka itu termasuk tindakan yang tidak terpuji. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 116, Allah berfirman, "Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung." Nah, ayo gunakan kreativitasmu untuk mencegah keburukan dan kebohongan agar Allah memberkahi setiap apa yang kita lakukan. Semangat! Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan perbanyak doa agar kita dapat bertatap muka kembali dengan kondisi yang aman. Amin. Marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.